nego, mari yang gelupai, cimping kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri, serta memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Betapa sering kita melarikan diri dari resiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib kami! Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kitalah yang dipanggungnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebab Allah telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusianya sudah sangat lemah, maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan dosa kita? Bumi takkan menangis jika kita terantuk dan jatuh. Namun, ia akan meneteskan air mata jika tidak mau bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat. Namun, kami percaya kelemahan itu kami atasi dengan kekuatan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Hei bangsa, ayo bangun. Tempatnya
Salibmu masih jauh. Yesus berjumpa Singkirkan perempuan itu. Ayo jalan. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Hei, sini kamu kalian. Orang ini sudah lewat. Carikan satu orang untuk dibantu. Apa tuan? Simon tuan. Jangan tetap. Yesus kelihatannya sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memanggul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang
yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebunnya. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikul sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksa untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihnya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta memampukan kami dengan kekuatan-Mu untuk mewujudkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Keenam, Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kayu, bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Singkirkan perempuan itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salibkan dia! 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 Ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada dekat. Jangan mengubah. Salibkan dia! Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu,
Dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Simon telah memohon diri, dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi pada Dia, Tuhan menimpakan segala kesalahan kita semua. Ia dianiaya, dan Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak mengembik bila dicukur. Seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian, demikian pun Ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi, karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun, cinta kasih-Nya tidak hilang. Sebab itu, segera Ia bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan kami. Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita dengan cara kami sendiri. Berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Hei bangsa, ayo bangun. Tempat penyalibanmu masih jauh. Salibkan dia! 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 Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Janganlah engkau menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Dengan Yesus menunjukkan bahwa amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik berubah diri daripada menangisi dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Hei, sini kampung politik. Hei, Mega. Ayo sana. Salibkan dia! 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 Salibkan dia!
ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Mari sembah, sembah mari, mari sembah, sembah mari. Salammu mari salam kain koe mori bae koe mori sembah sembah mori mari jadi sembah sembah mari mari jari sembah sembah mori sembah sembah mori. Hei bangsa, ayo bangun. Puncak Palabata sudah menyesal. Kalvari Bukit Tengkorak. Jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi sang kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh untuk ketiga kali.
kalinya. Namun, ia tetap bangkit berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salibkan dia! 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 Salibkan
Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini.
Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Yesus, rasakan paku ini akan menusuk tangan. Puncak Golgota sudah didaki oleh Putra Manusia, dan kini tiba saatnya Dia akan dibantai di mimbar disalib. Keringat bercucuran membasahi tubuh, dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang, kini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat hina, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, dan ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tanganmu. Semoga kami semakin sadar akan kekilafan dan kelalaian kami sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Orang lain yang selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa yang selamatkan. Hei Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, agar kami semua dapat percaya
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku haus. Guru, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Sesungguhnya hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Ibu, inilah anak. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Umat dimohon berlutut.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu, Yosef dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluhkan permintaannya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa.
Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan makam sebagaimana yang akan kami alami. 3 hari lamanya Engkau berbaring di dalam perut bumi sampai dengan saat kebangkitan. Menyaksikan semuanya ini, kami teringat akan sabdamu. Biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah, ia akan tinggal sendirian saja. Tetapi kalau ia mati, ia akan berbuah banyak. Ditabur dalam kepanaan, dibangkitkan dalam keadaan bangga. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Semoga dengan jalan salib-Mu ini, kami pun dikuatkan untuk memikul tanggung jawab atas hidup kami di bumi ini. Teguhkanlah iman kami, agar tetap setia dan percaya kepadamu. Dengan demikian, akan hidup kami selalu dalam nama-Mu, dan akhirnya kami pun dapat turut bangkit bersama di Kau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihilah kami orang berdosa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bersama Engkau, kami telah tiba di Bukit Golgota. Dari salib-Mu yang suci, akan Kau pancarkan kemuliaan Paskah bagi kami yang sedang berziarah ini. Jalan salib ini masih akan kami lalui dalam hidup dan perjuangan kami di tengah dunia ini. Namun kami percaya bahwa pengorbanan dan perjuangan kami di dunia akan mendapat kekuatan bila senantiasa memandang pada jalan salib-Mu. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ondego